Mama, wangi banget. Cepat buka mulut, makan sedikit. Jangan sampai nenek lihat. Aduh, mau mati ya? Daging ini juga pantas kalian makan? Aturannya dimakan anjing semua ya? Ma, anak cuma lapar karena cium bau. Jangan marah. Kalian pantas makan? Au. Minggir, tangan sembarangan. Jangan sampai dagingku jadi rusak. Jangan nganggur di sini, bawa sayur keluar, siap-siap makan. Pak, dagingnya empuk banget. Pak makan banyak-banyak. Makanan enak di rumah ini cuma boleh disentuh laki-laki. Ini aturan turun-temurun dari leluhur. Aturan apa aturan? Ketentuan. Anak 3 tahun nggak boleh makan daging sedikit pun. Kakak, kok pulang duluan? Nggak kasih kabar. Kakak, ini kayak apa sih? Masuknya nendang pintu, masih ada rasa hormat ke orang tua nggak? Masih ada aturan nggak? Nanan, anak baik, papa pulang. Papa di sini. Kakak, sikapmu gimana sih? Mau memberontak ya? Bajingan, mau apa? Makan. Nanan lapar, makan daging. Papa enak, daging enak. Nanan kenapa? Tahan ya, papa kasih obat. Aku cari uang, biar kalian berdua kenyang. Dan hangat. Mulai sekarang di rumah ini, siapa yang berani larang kalian makan? Aku yang hancurin rezekinya. Mama, aku ngantuk. Bajumu sobek, tidur dulu aja. Malam ini aku jahit lagi. Rajin belajar, nanti besar bisa nyulam sendiri. Bukan cuma ditambal, tapi diubah. Pakai yang ini. Ini kamu yang tambal? Bukan tambal, tapi ubah. Coba, pas enggak? Cepat turunin aku. Nanan masih tidur. Kak Lu, baju keren ini dapat dari mana? Keren banget. Istriku yang ubah buat aku. Kak, jual bajunya dong. Aku kasih 20 rupiah. Pergi sana. Baju bikinan istriku sendiri. Dikasih gunung emas juga nggak tukar. Mas, baju Anda ini. Barang baru di pameran dagang ya? Potongannya, sulamannya. Luar biasa. 50 rupiah, Anda lepas bajunya, uang ini buat Anda. Tidak dijual, ini dibuat oleh istriku, hanya ada satu di seluruh dunia. Kak, jika kamu berubah pikiran, datanglah ke penginapan stasiun kapan saja, keahlian ini sungguh luar biasa. Jika bisa diproduksi massal, pasti bisa menghasilkan banyak uang. Ayah. Nian R. Akhirnya orang yang akan melihat untuk menggaji saya ini. Dulu aku tidak tahu kamu sehebat ini. Tunggu setelah aku dapat uang dari perjalanan ini. Kita akan pindah dari tempat buruk ini, jika kamu ingin membuat pakaian. Aku akan membelikanmu mesin jahit. Jika kamu ingin membuka toko, aku akan menyiapkan toko untukmu. Hang. Pemberitahuan darurat dari Konvo Kak Lu, barang ke bagian selatan harus berangkat lebih awal. Kamu harus berangkat sore ini. Sudah tahu, aku akan berkemas dan segera pergi. Perjalananku kali ini, paling cepat 2 minggu, paling lambat 20 hari. Aku tegaskan di sini, soal kejadian tadi malam. Aku tidak ingin itu terjadi lagi. Jika ketika aku kembali. Saya ingat, Ian R dan Ivan satu helai rambut pun kurang. Atau mereka sedikit pun mendapatkan perlakuan tidak adil, tembok ini adalah contoh nasibnya. Benar-benar tidak ada aturan lagi. Bu, kakak sekarang sudah buta cinta. Demi wanita dari luar keluarga, dia bahkan tidak mengakui saudara darahnya sendiri. Sehebat apapun Lu Zeng, dia tidak akan di rumah beberapa hari ini. Aturan keluarga Laulu, kapan giliran? Seorang menantu perempuan yang merusaknya?
Kita harus memberinya pelajaran dan membuatnya tahu aturan. Aku bilang kenapa dia begitu berani kemarin malam. Ternyata diam-diam menerima pesanan pribadi dan menyimpan uang di belakang kita. Lihat bagaimana dia akan membayar ganti rugi. Membuat pakaian yang aneh-aneh seperti itu. Masih ingin keluar cari uang tidak menurut aturan wanita. Mimpi saja. Apa yang kukatakan soal aturan? Menantu perempuan keluarga Laulu harus melayani mertua dengan patuh saja. Saya bisa memasang pakaian di orangnya saja. Menjahitnya juga. Apa kamu tidak punya malu? Itu pakaiannya Buang dan Nyonya Li. Kalian ini sedang berbuat dosa. Ku beritahu kamu, Lu Zeng tidak di rumah. Rumah ini masih aku yang pegang kendali. Kunci pintu halaman, jangan izinkan dia pergi kemana-mana. Biarkan dia bekerja di halaman, tebang semua kayu bakar ini. Cuci semua pakaian ini sampai bersih dengan air dingin. Nan jangan takut. Nanti ayah kembali kita pisah rumah. Aku rasa dia cuma berpura-pura. Benar juga, aku rasa dia memang butuh dihukum. Benar, harus kita hukum dia dengan baik. Wah, hujan ini kok turun begitu saja. Tapi, pakaian ini harus selesai dicuci hari ini juga. Shen Yan, kamu kan biasanya sangat cakap. Cepat sedikit, jika tidak bersih, malam ini, kalian tidur di halaman saja. Bu, hujannya terlalu lebat. Nan bisa sakit. Biar aku bawa Nan masuk dulu, ya? Baju-baju ini nanti kalau hujan berhenti baru aku cuci. Mau masuk? Mimpi kali. Menantu keluarga Laulu. Hujan es pun kerjaan harus selesai. Kok, kakak gak di rumah? Kerjaan dikit aja udah gak tahan? Wajahmu itu. Siapa yang mau lihat? Barang-barangku. Sampah-sampah ginian aja dianggap harta karun. Oh, pantas berani ngebalikin gue. Ternyata, nyimpen barang-barang memalukan ginian. Pantas aja beberapa tahun ini. Selalu aja kelihatan gak fokus. Bukan, itu barang peninggalan nenekku. Dasar pembawa sial. Pukul. Pukul keras. Ayah. Ayah. Nian R. Dasar binatang. Masih ada aturan gak? Demi cewek, sampai dengan pintu ayahmu sendiri, ibumu ngajarin menantu. Itu wajar. Sikapmu ini gimana sih? Berani lawan orang tua? Dasar anak durhaka. Shen Yan ini hidup sama aku. Bukan jadi pembantu keluarga Laulu. Aturan-aturan mulu, sampai orang mau mati aja. Kakak, gila lo? Demi cewek luar keluarga. Berani memberontak? Pemberontakan? Oke, hari ini gue beneran memberontak. Pisah rumah. Apa? Pisah rumah? Dasar anak kurang ajar. Nian R, kita udah pisah rumah. Mulai sekarang, gak ada yang bisa ganggu kalian lagi. Langit runtuh pun, Lu Zeng yang tanggung. Udah jadi, mesin jahit tua ini walau berkarat. Tapi bagian dalamnya baja bagus. Aku kasih oli baru, ganti sabuknya. Suaranya masih nyaring. Coba deh, nyaman gak? Terima kasih. Gak usah sungkan. Kan kamu jago jahit. Sekarang kita udah pisah. Kita hidup dari keahlian ini. Kak Lu, empok, barangnya udah aku ambil.
Modal kita dikit. Beli kain harga normal di koperasi pasti nggak cukup. Ini kain sisa yang aku dapat murah dari selatan. Lewat jaringan supir truk. Monyet baru pulang dari Guangzhou. Mampir ke gudang pabrik tekstil sana. Dapat barang-barang receh ginian. Ada yang karena warnanya nggak rata. Atau benangnya putus, jadi sisaan. Dihitung per kilo. Murah banget. Coba lihat, bisa dipakai nggak? Kakak ipar, orang-orang selatan itu sangat licik. Kain bagus tidak mereka jual berdasarkan berat, dan saya sudah memeriksa semua kain ini. Ada beberapa bagian yang punya lubang kecil. Ada juga bagian yang ada noda hitam besar. Kalau dijahit jadi pakaian jadi untuk dijual, kemungkinan tidak ada yang mau beli. Kalau memang tidak ada jalan, kita potong saja jadi kain lap untuk dijual. Tidak, semua ini adalah barang berharga. Barang berharga? Kain ini punya jumlah benang yang sangat tinggi di koperasi King Shizhen kita. Sama sekali tidak bisa beli. Lubang ini memang terlihat jelas. Tapi kalau kita desain di sisi celana, pakai jahit tepi yang jelas. Lalu bordir bunga peoni warna gelap di atasnya. Bukan hanya bisa menutupi cacatnya dengan sempurna, Malah akan jadi hiasan yang unik. kain ini, kalau dijahit jadi pakaian tradisional Zhongshan atau kemeja, memang jadi sampah. Tapi kalau kita manfaatkan efek gradasi gelombang air ini, buat jadi model yang lebar. Malah akan punya lapisan yang sangat jelas. Ayo, kita pergi ke pasar malam. Kaset. Jangan takut, ada aku di sini. Kenapa bagian bawah celana ini selebar ini? Seperti sapu loh. Bisa-bisanya dipakai keluar ketemu orang? Iya betul. Dan bajunya juga seperti karung goni besar. Warnanya juga terlalu mencolok. Hanya cewek tidak senonoh yang jadi preman. Yang memakinya kan? Apakah model yang aku buat terlalu maju dari zamannya? Orang-orang sama sekali tidak bisa menerima. Bagaimana ini? Jangan khawatir, Nian Er. Soal pakaian ini. Kalau ditaruh di lantai itu benda mati, tapi dipakai di badan orang jadi hidup. Mereka merasa aneh, itu karena mereka belum pernah melihat penampilan aslinya yang benar-benar bagus. Tapi ini terlalu aneh. Kamu pergi ganti pakaian ini. Aku tidak bisa, tidak bisa. Banyak orang yang melihat, bagaimana aku mau malu. Apa yang harus kamu lakuin? Kamu lebih cantik dari bintang film. Pakaian ini memang dibuat khusus untukmu. Pergi ganti di toilet umum di sebelah. Ingat, kamu adalah istriku Lu Zheng. Kamu tidak perlu tunduk kepada siapapun. Ini kan orang yang jual pakaian tadi. Dia cantik banget ya. Ya ampun, pakaian itu dipakai di badannya. Ternyata jadi sekeren ini. Berikan aku satu celana model yang dia pakai itu. Jangan dorong-dorong. Baju merah itu aku mau. Berapapun harganya aku bayar. Kawan, apakah ada warna lain? Antri. Semua antri. Siapa yang berdesakan tidak akan saya jual. Lebih dari 300 yuan? Itu sama saja dia mau merampok ban. Mesin jahitnya yang jelek itu bisa bikin barang bagus apa? Bu, Shenian bisa cari uang dengan bikin baju. Kita kenapa nggak bisa? Bikin baju susah apa sih? Jahitan kamu juga lumayan kok. Ayo kita bikin juga, rebut pelanggannya di pasar malam. Tapi kita nggak tahu model apa yang dia buat. Gampang, cari orang yang nggak dikenal. Beli satu celananya. Kita potong ikut polanya, beli kain termurah. Dia jual 18, kita jual 10. Masa dia masih bisa sombong? Cepetan Bu, malam ini harus selesai 15. 5 celana. Kainnya keras kayak kulit pohon, jarum mesin putus 2. Dia jual 18, kita jual 10. Bordirnya hemat 7. Yang penting nyambung aja. Mbak, hari ini masih ada celana bordiran. Aku sengaja datang pagi nungguin kamu. Ada, bikin beberapa ukuran, ada yang kain kaki lebih lembut. Celana cut bray baru, bagus dan murah, orang lain jual 18. Di sini cuma 10. Wah, beda 8 rupiah nih. Kelihatannya mirip, bawahnya juga lebar.
Dasar kurang ajar, berani-beraninya ganggu lapak. Kakak Zeng jangan pergi. Anak itu ngerampas dagangan, gimana jualan bajumu yang susah payah dibuat? Baju, nggak cuma dilihat dari bentuknya doang. Barang asal-asalan kayak gitu cuma bisa nipu orang sebentar. Pelanggan beneran nggak bakal ketipu sama sampah begituan. Celana anak itu mana ada yang sebagus buatanmu susah payah. Wah Liu Hua, celana ini beli di mana? Bawahnya gede banget. Aduh, celana apaan ini jelek banget. Kain apaan sih, luntur gini parah, cuci juga nggak hilang. Penipu itu, jualan baju busuk apa sih? Nih ibu mau cakar-cakar dia hari ini. Itu dia. Kemarin si brengsek itu. Yang jual celana aku. Kamu mau apa? Mau beli baju antri dong. Lihat nih barang rongsokan apa yang kamu jual. Baru dipakai setengah hari. Sampingnya udah robek, kamu bikin aku hari ini di depan semua orang di pabrik. Malu banget. Uang kembali. Harus balikin uang. Ganti rugi mental juga buat ibu ini. Kembaliin uang. Kakiku aja item kena kain jelekmu. Kembalikan uang, kalau enggak, hari ini kamu kita antar ke kantor polisi. Lapor kamu main spekulasi. Kembaliin uang. Jangan tanya aku nggak bisa bikin baju. Dia itu kakak ipar aku. Celana ini dia yang ngajarin aku bikin. Polanya juga ambil dari dia. Kalian mau uang kembali, mau hitung-hitung, cari dia aja. Dia tuh yang jualan celana model ginian duluan. Apakah orang yang menjual 18 juga merupakan barang busuk? Mungkin saja mereka adalah keluarga. Bajingan, Anda berani menuangkan air kotor ke saudara ipar Anda. Saudaraku, apa salah? Jangan pukul aku. Letakkan dia, jangan kotor tanganmu. Kakak perempuan ini bisa mendapatkan celana yang rusak. Pinjam aku pakai celana ini oke. Jahitan tersebar tanpa perawatan apapun. Ini disebut proses pengunci. Tidak akan pernah disuir, selangkangan adalah tempat yang paling kuat. Dia tidak meninggalkan ruang untuk menjahit. Pakaian yang bagus melindungi orang, bukan membuatmu jelek di depan orang. 1 sen uang. Kakak perempuan, maaf, kami hanya menyalahkanmu. Hanya untuk keahlian Anda 18 tidak mahal. Beri aku 1. Aku ingin menyewa fasad. Buka toko penjahit nyata. Aku akan gantung tanda. Aku ingin semua orang di kota tahu. Mengenakan pakaian merek adalah kualitas, adalah wajah. Baik. Menantu perempuan saya ingin membuka toko untuk melepas bintang-bintang di langit. Aku juga membuka jalan untukmu. Bos Nian dapat melakukan gambar. Setelan bintang Hong Kong dan Taiwan. Tentu saja bisa fitur terbesar dari toko kami. Misi Wang fitur terbesar dari toko kami. Itu dibuat khusus. Nyonya Wang, saya akan membantu Anda. Kerangka Anda proporsional, hanya sedikit daging di pinggang dan perut. Setelan lurus akan menunjukkan bahu kembung dengan bantalan tipis dan bahu hijau. Dapat menyembunyikan lemak dan menunjukkan semangat yang ramping. Oh, Bos Nian, kau terlalu beracun. Membuat uang seperti yang Anda katakan bukanlah masalah. Baiklah. Terima kasih ya. Saudara Zheng, kami benar-benar membeli mobil ini. Saya membelinya. Kepala yang jatuh adalah nama Lu Zheng. Nian R, aku tidak akan bekerja untuk tim. Saya sendiri sebagai pemilik mobil untuk menjalankan Guangzhou dan mengirimkan kain. Tapi sejauh Guangzhou, kau mengemudi sendirian terlalu berbahaya. Apa yang kamu takutkan? Biarkan kau membuat pakaian yang paling indah. Saya juga mengunjungi Longtan Tiger Pan. Apa makanan babi ini? Ini tidak enak, Anda bisa melakukannya sendiri. Saya tidak mengirim sepeser pun ke rumah. Diam dan jangan menyebutkan binatang itu.
Laulu, aku dengar bos. Membuka toko penjahit besar di Happing Road. Satu hari bisa dapat puluhan yuan loh, HMPH. Toko jahit apaan? Itu cuma bisnis kotor spekulasi. Aku udah lama nggak anggap dia anakku, si Lau R itu. Nanti dia mau masuk pabrik negara, jadi pejabat. Wah, Paman Lu sendirian ngerokok sambil merenung di sini. Paman Lu, aku dengar si sulungmu sekarang sukses banget. Buka toko gede, beli truk besar, tapi nggak kasih uang sepeser pun ke kamu. Cara dia ngejalaninnya nggak bener banget. Jangan sebut nama si brengsek itu sama aku. Aku nggak butuh uang kotor dia. Paman memang orang punya harga diri. Sebenarnya sih, Paman. Zaman sekarang, yang berani cari makan, yang penakut mati kelaparan. Kalau mau cari uang gede buat gengsi, ngapain lihat muka orang? Aku punya peluang cari uang gede. Kamu tertarik enggak? HMPH. Peluang apa? Di pabrik batu bata bekas di barat kota, ada pabrik. Pakai otak kamu, uang yang didapat semalam bisa ngalahin penghasilan si sulungmu nyetir truk setengah tahun. Kalau kamu lagi butuh uang, aku jamin dulu 5 bulan modal. Menang, uangnya kamu. Kalah, aku menangku. Anggap aja aku kenalan sama kamu, yang beda generasi. Oke. Aku setuju. Bandar menang semua. Ini nggak mungkin. Pasti ada kesalahan di ronde ini. Pinjamin lagi 100, ronde berikutnya pasti aku balik modal. Paman Lu, minjem uang boleh aja. Tapi aturannya kamu harus tahu. 9 keluar, 13 masuk. Tanda tangan dan cap jempol dulu. Si tua bangka, dalam 3 hari. 2.000 yuan pokok plus bunga harus lunas. Kurang 1 sen. Aku potong tangan anakmu, bakar rumah bobrok kamu. Ah, si tua bangka. Kamu ngapain aja di luar? Kita sekeluarga mau mati gara-gara kamu. Lepasin aku. Kamu berani ngajar aku? Kalau bukan gara-gara kamu, si perempuan pembawa sial. Ngeusir si sulung, aku perlu cari uang di luar? Harus dipukul. Berani ikut campur urusan laki-laki. Jangan pura-pura pingsan di sini. Sekarang juga kamu bangun. Pergi ke jalan Happing, ke toko jahit brengsek itu. Cari Lu Heng si brengsek. Dia anak kandungku, nyawanya aja aku yang kasih. Sekarang dia cari uang gede, bapaknya punya utang. Dia harus bayarin. Ini buat si sulungku, dia mau masuk kuliah. Si sulungku, dia suka banget sama baju buatan kamu. Bos Nian, keahlian kamu emang juara. Terakhir jas yang kamu buat aku. Pejabat wanita di kabupaten aja puji keren banget. Nanya beli di mall besar mana. Dasarnya kamu bagus, pakai apa aja kelihatan gagah. Aku cuma nambahin sedikit aja kok. Wah, ini bagus banget. Shenyan, keluar kamu. Dari mana munculnya nenek gila pengemis ini? Kok mulutnya kotor banget? Kamu yang pengemis. Keluargamu semua pengemis. Ya ampun, Tuhan. Ayo lihat, si rubah jahat tak tahu malu ini. Dia culik anakku, adu domba kami sampai terpisah. Sekarang dia buka toko besar, kaya raya. Tapi kami orang tua kelaparan, dikejar utang. Maaf semua, hari ini ada urusan pribadi di toko. Tolong besok datang lagi. Baju yang dilihat hari ini. Besok saya kasih diskon 10% untuk ibu-ibu. Sudah cukup? Kalau belum, keluar belok kiri ada perempatan. Di sana ramai, bisa lanjut main drama di sana. Jangan kotori lantaiku. Aku gebuk kamu, sialan. Cepat, serahkan uang hasil kerja Lu Heng. Ayahmu utang 2.000 yuan. Orang mau bakar rumah. Kenapa kalian gak bayarin utang kami? Ah, Pak Lu. Akhirnya datang. Cepat lihat. Ada nenek gila rusuh di toko istrimu. Aku gebuk kamu. Aduh, Coba sentuh dia lagi. dasar binatang, dibutakan si rubah. Aku susah payah besarkan kamu, sekarang lindungi istri. Siapa yang lindungi aku? Ayahmu ditipu di luar. Utang rentenir 72.000 yuan.
Orang mau bunuh aku pakai pisau. Aku ibumu. Sekarang kamu punya uang beli truk, buka toko. Gak peduli nyawa ibumu? Dasar tak tahu terima kasih. 2.000 yuan bukan jumlah kecil. Apapun juga ibu kandung, itu cuma menantu. Mana lebih dekat, ibu atau menantu? Ibu, tanya saja ke ayah. Kamu tak berani lawan suamimu, malah menyiksa kami. Kamu mau apa sebenarnya? Raba hati nuranimu, tanya diri sendiri. Siapa yang pukul wajahmu? Apa aku? Apa Shenian? Kamu. Pria egois itu yang pukul. Kamu kira aku tak berani sentuh kamu? Kamu layani dia seumur hidup, lahirkan anak. Dapat apa? Di matanya, kamu bahkan tak sebanding anjing penjaga. Kamu jadi budak seumur hidup. Menderita banyak ketidakadilan tapi tak berani melawan. Jadi kamu hanya bisa melampiaskan dendam pada Shenian yang juga perempuan. Kamu pikir dengan menindas Shenian, kamu akan punya status? Aku yang salah sendiri. Nian R. Apa aku terlalu kejam? Tidak, kamu hanya membangunkan orang yang pura-pura tidur. Kalau dia benar-benar bisa sadar karena dimarahi kamu, baru itu namanya bakti yang sebenarnya. Kalau dia tetap keras kepala, itu juga pilihannya sendiri. Menerima yang bercerai juga ya? Tukang jahit ini aneh, dulu tak pernah dengar hanya terima buruh perempuan. Bos Nian mau apa sih? Ini kacau, buruh laki-laki murah tidak diambil. Kakak Chen, aku lihat di formulir lamaran. Dulu waktu di tim produksi, kamu pernah buat baju untuk warga desa. Ya. Bos Nian, aku cuma bisa pakai mesin jahit pedal model lama itu. Yang bisa buat cuma celana lurus dan baju kasar. Baju-baju modis di toko ini, aku takut tidak bisa belajar. Di sini ada mesin jahit, aku bisa ajarin, asal kamu mau kerja keras. Aku lihat di arsip kamu tulis, kamu sudah cerai. Sendiri bawa 2 anak perempuan. Suami benci karena tidak bisa lahirin anak laki-laki. Mabuk hampir bunuh anak sulung. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku mohon terima aku. Asal bisa kasih anak-anak makan, aku tahan segala kerja keras. Kakak, ngapain ini? Cepat bangun. Kakak Chen ingat ya. Di tokoku, tidak ada pendosa yang pernah cerai, hanya ada pekerja yang cari makan dengan tangan sendiri. Aku hanya terima buruh perempuan karena aku pernah kehujanan. Jadi aku mau kasih payung untuk orang seperti kamu. Aku kerja. Nyawaku pun bisa aku jual ke kamu. Ini kita harus potong dulu jadi persegi panjang. Kita lihat huruf pertama dulu. Hahaha. Kamu sendiri terima perlakuan buruk dari laki-laki, tak berani melawan suamimu. Kamu mau apa sebenarnya? Mau apa? Ini rumah yang kukejar seumur hidup. Uangnya mana? Cepat keluarin uangnya, ditanya Kok diam. Bisu ya. Lu Zheng sudah kasih uangnya ke kamu? Kamu mau korupsi sendiri? Nggak ada uang. Dia nggak kasih sepeser pun. Apa? Dasar sampah nggak guna. Suruh minta uang. Nggak bisa balikin. Buat apa gue pelihara kamu? Duit 2.000 yuan itu. Besok udah deadline. Saudara dan kawan-kawannya bilang 7. Mereka nggak bakal berhenti. Kamu mau lihat gue mati? Kamu gila ya? Pukul aja. Kalau hari ini berani, bunuh aja gue. Bunuh gue, terus kamu yang bayar nyawa ke Zhao Decai. Dasar pengecut. Cuma berani jagoan di rumah. Nggak bisa diajak ngomong. Pak, besok udah deadline. Saudara dan kawan-kawannya, itu orangnya ngomong langsung ditepati. Kita nggak punya uang buat bayar. Emang mau nunggu mereka dateng? Tenang aja, langit nggak bakal runtuh. Si tua bangka itu nggak bisa balikin uangnya.
Tinggal satu jalan terakhir. Jalan terakhir, jual rumah. Sore tadi, gue diam-diam ke kota cari Sao Tiao. Dia mau jadi perantara, rumah tua kita ini. Bisa digadaikan ke Bos Wang yang punya pabrik bata di selatan kota. Lokasi rumah ini bagus, luas lagi. Bos Wang mau bayar 2.500 yuan. Rumah tua ini, keluarga Laulu. Warisan turun-temurun, akar keluarga. Apalagi buat gue, ini satu-satunya tempat tinggal di dunia. Tapi Pak, kalau rumah ini dijual, kita sekeluarga tinggal di mana? Di mana? 2.500 yuan, bayar utang 2.000. Masih sisa 500 yuan. Cukup buat kita ke Guangzhou. Sana emas di mana-mana. Pakai otak gue sama kecerdikan kamu. Bikin rumah baru itu gampang. Ke Guangzhou? Ide bagus. Terus mama sama nenek gimana? Bawa mereka cuma jadi beban. Bener juga. Mama itu cerewet kampungan. Dibawa ke selatan cuma bikin malu kita. Kalau gitu besok pagi kita tanda tangan kontrak. Ambil uang, cepetan ke stasiun. Paman Lu, waktunya udah tiba. Sao bawa Bos Wang. Datang ambil rumah. Hahaha. Bos Sao, Bos Wang, akhirnya kalian datang juga. Rumahnya silakan dilihat. Besar gede besar warisan keluarga Lalu. Pasti worth it 2.500. Memang agak rusak. Tapi lokasinya masih lumayan. Robohin, bangun rumah 2 lantai juga bisa. Udah, jangan banyak bacot. Keluarin surat tanah, tanda tangan cap jempol. Uang tunai, rumah serah terima. Kami akan bawa orang untuk penggusuran sore ini. Kau tua, ngapain keluar? Masuk lagi. Paman Lu, istrimu gila ya? Jangan buang-buang waktu Bos Wang. Tenang, Bos Sao. Kalau si bodoh ini berani buat onar, hari ini aku patahkan kakinya. Kau mau apa? Taruh pisaunya. Kau mau jual rumah ini? Ambil uangnya, bawa anakmu yang tak berguna ini ke selatan, hidup enak. Apa? Apa yang kau omongkan? Rumah ini milik keluarga Laulu. Aku mau jual ya jual. Kau cuma perempuan marga lain, ngerti apa? Cepat minggir. Perempuan marga lain? Hahaha, bagus sekali, perempuan marga lain. Aku masuk keluarga Laulu umur 18 tahun. Lahirkan 2 anak laki-laki untukmu. Setiap hari bangun sebelum subuh, nyalakan api, masak. 30 tahun, aku ubah diri jadi ibu mertua jahat yang lebih buruk dari binatang. Kau punya utang judi. Kau mau kabur. Kau jual rumahku. Di matamu, aku bahkan tak lebih dari anjing peliharaanmu. Ibu, kau gila. Rumah itu harus dijual biar kita hidup. Cepat taruh pisaunya. Diam kau. Serigala tak tahu terima kasih. Egois. Aku susui, aku beri makan sampai besar. Rumah ini, biar ku bakar habis. Juga tak akan ku biar kalian 2 binatang ini hidup enak. Rebut pisaunya. Bos Wang masih nunggu tanda tangan. Ayo, ku belah kalian bajingan-bajingan ini. Siapa berani sentuh rumahku? Hari ini ku bawa dia ke neraka bersamaku. Gila. Gila. Nenek tua ini gila. Bos Wang, Zhao Ertiao. Kalian kan mau beli rumah? Ayo. Tanda tangani, Ludafu. Hari ini, kalau kau berani tanda tangan ini. Tebasan pertamaku, tangan kananmu yang kupotong. Aku tak mau tanda tangan. Sial. Benar-benar sial. Sao Tiao, ini urusan macam apa yang kau atur? Rumah ini tak kubeli. Bos Wang, Lu Dafu. Kalau rumah tak terjual, uang 2.000 itu? Kita hitung dengan cara lain. Tunggu saja. Lolos hari ini, tak lolos besok. Pergi. Kau perempuan gila. Ayah, tunggu aku. Pinjam? Daging ini pantas kalian makan? Aturan dimakan anjing? Cuma pinjam sebatang daun bawang. Buat apa? Lihat sikapnya. Setiap hari berdandan menor, entah mau apa.
Hidup. Meski seperti anjing, tetap harus hidup. Lihat, itu bukan istri jahat keluarga Laulu itu? Ludafu kabur bawa anak bungsunya. Ditinggal di rumah nunggu mati. Sudah seharusnya, kejahatan dibalas kejahatan. Kak Lu, denim dari Guangzhou ini. Kualitasnya luar biasa. Bos Nian pasti suka. Aku sendiri yang merusak. Kebahagiaan keluarga ini jadi berantakan. Kemarin belum cukup ribut? Orang itu lagi. Suruh kamu minta uang lagi. Sebelum aku marah. Keluar sekarang. Mata aku masih jernih, tangan juga mantap. Toko masih butuh yang potong benang sisa? Aku gak minta gaji. Makan sehari aja cukup. Di sini gak butuh orang. Jangan pura-pura kasihan di sini. Dulu kamu lakukannya dan gimana? Kamu sendiri yang tahu. Cepat pergi. Baik-baik, aku pergi. Aku gak kotori tempat kalian. Tunggu, Nian R. percaya aku. Kamu lupa cerita petani dan ular? Baju di sini harganya mahal semua. Jadi, aku sangat ketat soal kerajinannya. Gak boleh ada benang sisa sedikit pun di bajunya. Kakak Chen mereka bisa dapat gaji bolongan. Kalau kamu kerja bagus, kamu juga bisa. Tapi kalau kamu berani rusakkan satu benang di bajuku, atau bikin onar di toko, aku, Chen Yan, akan usir kamu sendiri. Gak akan ada ampun. Ngerti? Ngerti. Kakak Chen, bawa dia ke belakang cuci muka. Sekalian beli di toko bakaran seberang. 2 kukusan bakpao isi daging dan semangkok susu kedelai panas buat dia. Potong dari rekeningku. Siap, Bos Nian. Ada apa? Bilang. Aku yang belikan. Ayo, makan selagi panas. Aku tahu kamu belum makan. Aku sengaja beliin. Cepat makan, nanti dingin gak enak. Bahkan demi Shen Yan, makanan yang dia kasih hari ini, aku harus kerja keras. Nian R. Kamu buat apa sih? Aku bantu dia, karena dia bisa buang semua gengsi. Masuk ke sini, karena kemarin demi rumah tua. Dia berani angkat pisau dapur ke suaminya yang suka kekerasan. Dulu dia orang jahat. Karena aturan feodal yang kejam itu. Tapi sekarang dia ingin menjadi manusia kembali. Kita tidak bisa memaksa orang lain dengan aturan. Tapi ketika satu persatu wanita yang ketakutan dan menderita, ingin bangkit dengan tangan mereka sendiri, aku tidak keberatan memberikan gunting padanya. Nian R. Aku, Lu Sheng, bisa menikahimu dalam hidup ini. Adalah berkah yang kudapatkan dari beberapa kehidupan. Kakak, istirahatlah dulu, pekerjaan ini tidak perlu buru-buru. Tangan yang terluka akan sulit dicuci jika terkena kain. Tidak apa-apa, tulang tua saya ini murah. Istirahat malah membuat seluruh tubuh sakit. Wah, kain di tokomu ini juga tidak bagus, ya? Aku lebih baik lihat toko lain. Berdiri. Kau, orang tua, berisik apa? Tanganmu ini menyentuh meja potong 3 kali, yang terakhir. Lengan baju masuk, selembar kain sutra merah. Kain itu baru disetrika Bos Nian tadi malam. 1 kaki harganya 10 yuan, wanita pencuri tak tahu malu. Berani mencuri di toko kami, keluarkan barangnya. Kalau tidak, aku seret kau ke Departemen Keamanan, kau memfitnah. Mata mana yang melihat aku mencuri? Kau, wanita rendahan yang memotong benang, berani menuduhku. Kedua mataku melihatnya. Kau pikir aku hidup puluhan tahun ini sia-sia? Terangkap basah, masih mau membela diri, Berpakaian seperti manusia. Melakukan perbuatan kotor mencuri, pergi.
Kalau berani masuk toko ini lagi, kakimu kupatahkan. Wah, kakak, hari ini benar-benar berkat kau. Kalau bukan karena kau jeli, kain ini hilang. Kami jual semua juga tidak bisa ganti. Tidak apa-apa. Hanya tidak boleh biarkan orang mengganggu toko kita. Ayo, terima kasih kakak Chen. Ibu. Sebulan ini, kau memotong hampir 1000 benang. Dan kau melindungi kain impor toko, tidak dicuri. Ini gajimu, 20 yuan. Wanita pemboros. Bos Nian. Boleh aku minta izin 1 jam? Tentu saja, waktumu sendiri. Hei, lihat. Itu kan istri yang dibuang Ludafu. Dengar-dengar Ludafu bawa anak kecilnya. Bawa uang lari ke selatan cari rezeki. Tinggalkan dia sendirian di rumah tua, kurasa dia. Sekarang pasti makan saja tidak mampu. Datang sini puas mata. Kawan, tolong ambilkan aku pita merah ini. Itu barang impor dari Shanghai, sepasangnya 2 sen, tidak bisa ditawar. Saya tidak menawar. Tolong ambilkan 1 kotak lagi, yang tanggal produksinya paling baru. Wanginya melati. Krim ini harganya 1 yuan 5 per kotak. Nanan jangan takut, dulu nenek ini orang jahat. Tapi ini nenek beli pakai uang hasil kerja sendiri. Pita merah buat ikat rambut Nanan. Terima kasih, Nek. Aku nggak marah lagi. Kata Mama, kalau tahu salah dan mau berubah, itu anak baik. Nenek juga anak yang baik. Nenek bukan nenek yang baik. Aku tahu perbuatan burukku dulu. Bukan cuma 1 kotak krim bisa hapuskan. Aku juga nggak berharap kau mau maafin aku. Wanginya enak, aku suka. Mulai besok, kau nggak cuma motong benang, tapi juga belajar jahit pakai mesin. Baju dari sini nanti bakal dijual sampai ke kabupaten, kota, bahkan seluruh negeri. Asal kau mau belajar, gajimu nanti bakal lebih tinggi lagi. Aku nggak bakal mengecewakanmu. Saya belajar. Saya bakal belajar mati-matian. Kakak pulang. Hari ini Mama dapat gaji. Beli Nanan pita merah juga. Malam ini Mama jangan pulang ke rumah tua. Di belakang tukang jahit. Aku sewa 1 kamar buat Mama. Nggak besar, tapi bersih. Baik. Aku pindah. Malam ini juga aku pindah. Bos Nian, toko serba ada di kabupaten tadi. Telepon lagi nagih. Pesanan setelan musim semi bulan lalu. Katanya buru-buru mau dijual. Tanya kita. Akhir minggu ini bisa kirim setengah dulu nggak? Bilang aja akhir minggu nggak bisa. Bahan bantalan bahu buat setelah itu. Masih nunggu barang terbaru dari Guangzhou. Kalau bentuknya nggak pas, mending ditahan aja. Daripada rusakin nama toko Nian kita. Bilang ke pembeli dari kota, pesanan kita terima. Nggak cuma terima, kita malah bisa kirim lebih cepat. Ini gimana bisa? Kecuali kita bisa semalam. Ada ratusan tangan. Ya kita cari ratusan tangan itu. Bangun pabrik. Beli tanah, bangun pabrik. Beli mesin produksi massal. Iya, aku udah lihat di pinggir kota.
Pabrik traktor bintang merah. Ada gudang tua yang mangkrak. Aku mau sewa itu. Ubah jadi bengkel jahit modern dengan produksi massal. Kak, kalau pabriknya jadi, produksi kita bisa naik 10 kali lipat. Gas. Dulu demi kamu, aku berani jungkir balikin meja di rumah tua. Sekarang demi kamu, aku bakal bikin kehebohan di kota batu hijau ini. Urusan lahan dan izin, kamu tak perlu pusing. Aku yang urus. Kalau dana kurang, aku gadaikan armada truk. Nian Air, kamu jalanin aja, kalau langit runtuh. Suamimu yang nanggung. Hahaha, repot ya bang. Asal mau belajar, kamu bisa cari nafkah sendiri. Ini apa yang kamu buat? Bulu. Baju ini cuma jahitan dalam di ujung lengan. Melenceng setengah senti, dipakai juga nggak kelihatan. Kamu sobek, aku malah harus ganti rugi. Nggak kelihatan. Kamu bohong siapa? Pikir baju dipakai orang buta? Baju merek Shen? Walaupun dibalik dipakai, jahitan dalamnya harus lurus. Ini aturan. Terlalu ketat. Pabrik lain ada bolong, ditambal aja dijual. Ini cari-cari kesalahan. Aku kasih tahu, baju di tanganmu ini bukan selembar kain. Tapi jerih payah Bosnian, rezeki kami semua di pabrik ini. Merek Bosnian, itu dipertaruhkan nyawanya. Siapa berani main-main dengan Shenyang? Aku yang pertama nggak terima. Potong gaji, itu konsekuensi kamu rusak merek sendiri. Tapi uang baju yang rusak ini, aku ganti pribadi. Mulai hari ini, ingat semua. Di sini, entah jagoin skill sampai puncak, atau cepat-cepat minggat. Bro, semua ke Guangzhou Selatan, Beijing Utara, mulai hari ini. Barang pabrik garmen Shen. Armada kita yang angkut. Naik truk. Pengemis, pergi sana. Ini bukan tempat penampungan. Aku cari kakakku. Kak, akhirnya aku bisa ketemu kamu hidup-hidup. Kak, aku salah, aku benar-benar sadar salah, aku bukan manusia. Aku nggak boleh jual rumah, nggak boleh tinggalin ibu sendiri. Kak, tolong, kasih aku sesuap nasi. Aku nggak mau jadi pengemis lagi, Kak. Di sini nggak ada tempat buat sampah, cuma makan. Kak, aku nggak cuma makan, aku bisa kerja, aku mohon. Kamu sekarang kaya, sisihin sedikit aja cukup buat aku hidup. Aku adik kandungmu. Adik kandung. Dulu kamu jual rumah kabur, ninggalin ibumu sendiri. Sendirian di rumah, waktu itu. Pernah mikir kamu anak kandungnya? Monyet. Di sini, Kak Lu. Kasih dia seragam kerja yang paling jelek. Mulai besok jam 5 pagi. Masukkan dia ke tim bongkar muat di gudang nomor 1. Bekerja bersama para kuli outsourcing. Kerjaan bongkar muat. Kalau tidak mau kerja keras. Tidak mau kerja, pintu di sana, keluar sekarang juga. Lanjutkan jadi pengemis. Saya kerja, saya kerja. Terima kasih, bos Lu kasih makan.
Apa kamu pikir penampilanku seperti ini sangat tak terbayangkan? Tapi kemudian, menantuku Shen Nian memberikanku sebuah gunting, dia membuatku mengerti satu prinsip. Wanita tidak akan mati tanpa pria. Tanpa belenggu darimu, aku malah hidup seperti manusia. Kamu tahu, hari kamu kabur, Dr. Lu, aku menunggu di pintu gerbang, saat itu yang kupikirkan adalah, kalau rumah hilang, aku juga tidak bisa hidup lagi. Tapi meski mati, aku akan jadi hantu keluarga Laulu. Jaket ini, jam tangan di pergelangan tanganku ini. Tidak satu pun yang kamu berikan, ini hasil dari seutas benang. Seutas benang, didapat dengan cara yang terhormat. Dan kamu, demi harga dirimu yang menyedihkan itu. Demi aturan kuno pria di atas wanita, meninggalkan istri dan anak. Kabur bawa uang, kamu pikir bisa jadi juragan di luar. Tapi malah jadi sapi gemuk yang bisa disembelih orang lain. Bu, kata dokter bagaimana? Mau bilang apa lagi? Lumpuh sebagian, infark serebral luas. Tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dipertahankan dengan obat. Cuma biar tidak mati saja, kata rumah sakit. Dia dikembalikan tanpa uang sepeser pun. Sudah menunggak biaya rumah sakit 2 hari. Kalau hari ini tidak bayar lagi, akan dilempar ke lorong. Sekarang tahu menangis? Dulu kamu bawa uang jual rumah. Tinggalkan ibuku sendirian di rumah, menunggu mati. Kenapa tidak menangis? Saat kamu memakai nanan sampah pembuang uang. Kenapa tidak menangis? Biaya pengobatan ini. Ditambah biaya rawat inap dan perawatmu nanti. Aku Lu Zheng bisa tanggung. Tapi pertama, aturan memakan orang keluarga Laulu, batal total. Di rumah ini tidak ada yang lebih tinggi derajatnya. Shen Yan dan Nanan. Kamu berani punya pikiran tidak hormat sedikit pun pada mereka di ruang perawatan. Aku hentikan semua obatmu. Kedua, ibuku sekarang pekerja mandiri. Dia tidak berhutang apapun padamu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi atas nama suami. Perintah dia setengah kata pun, kamu buang air besar kecil. Akan ada perawat pria yang kubayar untuk melayanimu, tapi ibuku sekali-kali tidak akan lagi mengambilkanmu pispot atau mencuci pakaian dalammu. Ketiga, mencabut semua hak suaramu sebagai orang tua di rumah ini. Sekarang, bagi kami, kamu hanyalah orang yang kami rawat demi memenuhi kewajiban hukum. Sudah jelas 3 syarat ini? Aku salah, aku benar-benar salah, salah. Pakailah obat terbaik untuknya, tapi cukup pastikan dia tetap hidup. Baik. Bu, Nian Er, udara di sini tidak bagus, ayo pulang. Ya, pulang. Terima kasih, kamu benar-benar berhasil. Kamu tidak hanya menopang langit untuk kami, tapi juga mengusir awan gelap yang selalu menindas kami di atas kepala. Ini baru awal, aturan keluarga Laulu sudah runtuh. Selanjutnya, kita harus menegakkan aturan pabrik pakaian Shen di pasar nasional. Bagi pabrik pakaian swasta di Tiongkok daratan pertengahan 80-an, pesanan ekspor adalah emas panas, keuntungannya besar. Bisa menghasilkan valuta asing yang langka negara, sukses bisa terdaftar di provinsi. Membuka pasar internasional. Bos Nian, batch utama kain terakhir dari pabrik. Baru saja ditarik ke gudang oleh konve Bos Lu. Begitu kain ini dipotong, kemajuan kita bisa selesai 2 hari lebih cepat. Buka, langsung ke mesin pemeriksa kain. Berhenti. Buka juga beberapa gulungan lainnya. Lebih dari 1000 potong. Binatang tak berhati nurani ini, ayah sekarang bawa orang ke Guangzhou. Hancurkan toko mereka. Sudah terlambat. Pergi pulang Guangzhou, paling cepat seminggu. Masa pengiriman tinggal 10 hari, meski toko mereka dihancurkan. Kita tetap tidak bisa kirim barang, dan tetap harus dibayar. Kita akan bangkrut. Jangan panik, langit runtuh ada yang tinggi yang menahan. Nyaner, 3 ton kain ini tidak semuanya rusak. Bagian cacat tidak bisa dipakai. Tapi kain bagus di depan belakang dipotong, tetap bisa jadi jas hujan. Asal pemeriksaan manual cukup teliti. Kita bisa tekan kerugian ke minimum. Tapi Bu, mesin pemeriksa kain cahaya kuat cuma 2. Hanya mengandalkan mesin, 10 hari tidak akan selesai. Siapa bilang cuma mesin? Buruh wanita shift 1, 2, 3 pabrik. Segera hentikan pekerjaan sampingan, semua kumpul di gudang. Bawa semua bohlam lampu putih pabrik ke sini. Periksa senci demi senci.
Raba sejengkal demi sejengkal. Dengarkan semuanya. Pekerjaan kita di pabrik garmen Shen hari ini sudah berada di ujung jurang. Jika pesanan ini gagal, mulai sekarang kita harus kembali ke desa bertani dan terus-menerus jinjak orang lain. Siapa yang mengantuk, siapa yang melewatkan sehelai benang pun. Nenek ini bahkan jadi hantu pun tidak akan membiarkannya pergi. Demi bos Nian, demi martabat kita sendiri. Buka mata kalian lebar-lebar. Kamu sudah 2 hari tidak tidur, pergi istirahat sebentar. Jangan pedulikan aku baik-baik saja. Kita tidak bisa menunggu lagi. Aku sudah menghubungi pabrik Wol Merah Bintang di provinsi tetangga. Mereka punya stok yang kita butuhkan di gudang, tapi mereka tidak mau antar. Meminta kita yang ambil sendiri ke sana. Jalur ke provinsi tetangga lewat jalan pegunungan, paling cepat butuh 15 jam. Lagi pula ramalan cuaca berkata malam ini akan ada hujan badai besar. Meski turun hujan es pun kita tetap harus pergi. Monkey dan sopir senior lain semuanya sudah dikirim untuk perjalanan jauh. Sekarang di Armada hanya ada sopir baru. Mereka tidak berani mengemudi jalan pegunungan di malam hari. Aku yang akan mengemudi truk berat itu sendiri. Aku ikut denganmu. Kamu tinggal di sini untuk memimpin jika kamu pergi. Bagaimana dengan ratusan karyawan di pabrik ini? Kak, aku tahu aku salah. Aku tahu aku bukan orang baik sebelumnya. Sekarang aku hanya ingin menebus kesalahan. Aku mau ikut kamu. Kamu pecundang, pergi hanya akan menghambatku. Kak, aku tahu aku adalah binatang sebelumnya. Aku berhutang pada kalian. Kamu tidak bisa bertahan mengemudi sendirian selama belasan jam. Kita butuh tenaga untuk bongkar muat. Kak, biarkan aku ikut. Aku janji tidak akan merusak rencana. Meskipun aku mati di jalan, aku pasti akan membawa kain ini. Kembali untukmu. Naik mobil. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Kak, injak gasnya. Aku turun dorong. Luming, apa kamu tidak mau hidup? Naik ke atas. Jangan pedulikan aku, injak gasnya Kak. Luming. Kak. Mobil. Mobilnya keluar. Aku tidak menghambatmu kan? Kau laki-laki sejati. Tahan, kita pergi ambil kain. Barang sudah dikirim tepat waktu. Kain sudah dibawa pulang, semuanya kualitas kelas 1. Sempurna, ini bahkan lebih bagus daripada yang kita buat di pabrik lokal kita. Lebih rapi lagi. Kawan, kamu luar biasa. Kamu adalah kebanggaan seluruh provinsi kita. Dengan tindakan nyatamu. Kau telah menyangga separuh langit reformasi dan keterbukaan kita. Nian R, kau berhasil. Kau benar-benar membuat merek Nian ini dikenal di seluruh negeri. Bukan kami yang berhasil. Para orang tua, ini adalah sesi terakhir hari ini. Saya ingin meminta anak yang mendapat peringkat pertama dalam ujian bahasa Mandarin di kelas kami untuk naik ke panggung dan membacakan esai sempurnanya untuk semua orang. Mari kita sambut teman kita, Lu Xiaonian. Halo semua, halo Paman dan Bibi. Judul esai saya adalah Keluargaku. Jika ada yang bertanya pada saya, sihir paling ajaib di dunia ini apa, saya akan menjawab, bukan 72 perubahan San Wukong, melainkan waktu. Karena waktu telah menyihir keluargaku dengan sihir terhebat. Sebelum usia 3 tahun, rumahku selalu suram. Ayahku dengan gigih menendang pintu hitam itu terbuka, menarik aku dan ibu keluar dari hujan yang tak pernah berhenti itu.
Ayahku adalah Superman. Dia mengajariku keberanian. Ibuku adalah peri. Dia membuat pakaian terindah. Nenekku sekarang juga keren. Dia cari uang sendiri untuk belikan aku tanghulu. Ayahku Superman. Dia menyetir truk besar, mengangkut barang ke seluruh penjuru. Dia menyetir truk besar. Mengangkut barang ke seluruh penjuru, dia menyangga langit untukku. Besar nanti aku juga akan melindunginya. Ibuku adalah peri bersihir, kain-kain biasa. Hanya lewat tangannya, bisa berubah jadi pakaian tercantik di seluruh King's Hand. Dia mengajariku. Gadis harus ciptakan dunianya sendiri dengan kedua tangannya. Lalu nenekku, dia adalah kepala kice terhebat di pabrik. Setiap kali gajian, dia selalu belikan aku tanghulu. Yang paling besar dan manis. Nenekku adalah pekerja yang tangguh. Aku cinta keluargaku, kuharap sihir waktu ini bisa buat keluargaku sehat selamanya, tetap keren seperti ini. Pembacaan saya selesai, terima kasih. Hahaha, armada truk. Ada kiriman penting ke selatan yang butuh dikelola. Harus buru-buru kembali ke kompleks logistik. Bu, tadi bacaku bagus enggak? Bagus banget. Ibu bangga padamu. Ayo, kita jemput nenek pulang kerja. Wah, halo Bos Nian. Xiaonian hari ini juara 1 lagi. Benar-benar bikin bangga pabrik kita, ya? Wih, Kami tunggu pulang bareng. Nanan kita memang hebat. Nenek. Wah cucuku, lari pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Nek, hari ini di pertemuan orang tua aku bacakan karangan. Semua teman sekelas tepuk tangan, aku juga tulis tentang nenek. Oh ya? Tulis nenek apa? Tulis nenek sudah tua bangka? Enggak kok, tulis nenek sekarang keren banget. Cari uang sendiri buat beliin aku tanghulu. Ayo Nek, hari ini baru dapat bonus. Nek, nenek beliin semua tanghulu di tongkang itu. Hahaha. Kelompok 2, bongkar muatan truk. Cepat, cepat, cepat. Anak-anak, hari ini kita bahas prinsip kerja mesin. Tanya guru buat belajar di sekolah malam. Kenapa nih? Barusan mobil ini masih nyala baik-baik. Tiba-tiba mati. Besok pagi, kapal di pelabuhan luar provinsi mau berangkat, kalau kiriman ini telat. Reputasi rombongan kita hancur. Hou, benar-benar nggak ketemu masalahnya. Sistem bensin udah dicek. Sistem listrik juga udah dites, semuanya normal. Mesin cuma bunyi klik-klik starter, nggak mau nyala. Hou, Master Sang, biar aku lihat. Luming, ini bukan main-main. Mobil ini besok. Biar dia lihat. Bukan sistem bensin, juga bukan sirkuit utama. Ketemu. Hou, Master Sang. Skrup starter kendor, jadi kontaknya jelek. Tempatnya tersembunyi banget, dari atas nggak kelihatan. Tes pen listrik juga gampang salah deteksi. Hou, coba nyalain mesinnya. Wah, jagoan juga kamu. Masalahnya tersembunyi dalam banget. Bahkan Lau Sao aja nggak sadar. Kamu nggak sia-sia begadang di sekolah malam. Anak muda hebat. Anak muda mengagumkan. Bagus. Kamu benar-benar pahlawan rombongan kita. Kak. Luming. Kamu ngapain? Cepat bangun.
Bu, jangan larang aku. Hari ini 3 sujud ini harus kulakukan. Sujud pertama. Aku mewakili Luming yang egois dulu. Minta maaf sama kakak ipar. Kakak ipar, maafkan aku. Dulu di rumah tua, aku iri sama bisnismu. Nyontek polamu, bikin baju palsu, ngerugin kamu. Sujud kedua. Aku minta maaf sama kakak. Kak, maafkan aku. Dulu aku tidak melindungi keluarga ini. Aku membuatmu malu, aku membuatmu kecewa. Sujud ketiga dan teh ini, terima kasih kak, terima kasih mbak. Kalau bukan karena kak dan mbak, Luming sekarang mungkin sudah tidak tahu. Mati di selokan kotor mana di selatan. Kak mbak minum teh ini, mulai hari ini. Luming akan jadi anjing. Pabrik pakaian Shen, dan logistik Kak Zheng. Luming bangunlah, teh ini Mbak minum. Jangan bilang jadi anjing lagi, keluarga kita tidak pelihara anjing. Hanya pria sejati. Penderitaanmu 2 tahun ini. Kakmu lihat semua. Luming yang dulu sudah mati di kubangan lumpur selatan. Yang berdiri di sini sekarang adalah adik kandung Shenian. Sudah pulang, cuci tangan siap makan. Diam apa lagi? Tidak dengar Mbak bilang? Cepat cuci tangan, temani aku minum. Iya, aku segera. Nanan kecilku sungguh berbakti. Ayah pelan-pelan, jalan depan licin. Tenang nak, ayahmu dulu. Nyetir truk berat di longsor saja tidak slip. Di jalan rata ini bisa kecelakaan? Depan sudah jalan lama, tidak terasa. Kita pindah sudah 8 tahun. Ini rumah tua dulu. Kak mbak akhirnya sampai. Salju besar di jalan, agak terlambat. Bengkel libur awal hari ini. Kemarin sudah selesaikan semua tagihan. Suruh pekerja pulang lebih awal tahun baru. Aku pagi-pagi langsung ke sini, bantu ibu siapkan makan malam. Paman R. Pelan-pelan saja, tidak buru-buru. Makan malam masih ada waktu. Kakek nenek. Cucuku sayang, nenek kangen sekali. Ayah dingin, selimuti kaki baik-baik. Ayahmu maksa mau bantu. Bilang sekarang dia orang tidak berguna. Kalau tahun baru tidak petik sayur. Hati tidak tenang, tidak bisa makan. Ini sudah seharian memetik. Lebih serius daripada kerja di pabrik. Babi kecap ini pas matangnya. Buka mulut, makan cepat, jangan sampai nenek lihat. Nyan Er, 8 tahun lalu di halaman ini. Aku marahi dan pukuli kamu. Aku larang kamu dan Lu Xiaonian makan daging. Aku terlalu banyak berbuat dosa. Kalau bukan kamu, waktu itu kasih gunting itu, ajari aku jadi orang yang berdiri tegak. Tubuh tua ini udah lama busuk di jalanan. Paha ayam ini utang mama buat kamu, segelas arak ini mama persembahkan buat kamu. Baik, bersulang untuk kakak ipar, bersulang untuk mama. Kakak, kalau bukan karena kamu dan kakakku, nggak bakal ada aku yang sekarang. Seumur hidup aku bakal kerja keras buat balas budi kalian. Maafin aku, makasih masih mau ngakuin orang gagal kayak aku. Udah. Ini tahun baru, nangis nggak boleh. Mulai sekarang keluarga kita cuma boleh ketawa. Untuk keluarga kita, akhirnya bisa hidup jadi manusia seutuhnya. Makasih ya, kalau bukan kamu yang waktu itu jungkir baliki meja. Nggak bakal ada kebahagiaan yang sempurna kayak sekarang. Nggak cuma jungkir balikin meja. Aku juga bakal dukung kamu sepenuhnya.